Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 937 Mei Gongzi ada di sini. Berjalan di tengah keramaian, Tang San tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, dan melihat ke satu arah. Di jalan, sebuah konvoi mendekat, dan itu menuju ke Hotel Harimau Putih. Saat melihat tanda di kereta milik klan monster merak, mata Tang San tiba-tiba menyala, dan indera ilahinya menyapu konvoi tanpa ragu-ragu. Berani. Pada saat berikutnya, teriakan keras datang dari arah konvoi, dan cahaya perak langsung menyala, membuat orang yang lewat di jalan kaget dan menghindar ke kedua sisi. Para bangsawan dari klan monster dan klan roh hampir semuanya kuat, dan karena ini, mereka dapat merasakan kekuatan orang yang keluar dari kereta. Selain itu, mereka juga dapat melihat jejak penguasa kota di kereta. Bahkan jika kamu tidak tahu dari mana asalnya, status penguasa kota utama tidak salah. Jika tidak, tim tidak akan datang dengan mulus. Melihat yang ini di udara, Tang San tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan langsung menarik kembali fluktuasi kesadarannya sendiri. Dia sekarang telah kembali ke penampilan Jin Miaolin, dan dia harus menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin. Putri merak ditangguhkan di udara, dan matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang ganas. Sebagai Feng Hao Duoluo puncak urutan ke-11, dia sebelumnya telah menyapu akal dewa untuk membuatnya merasakannya untuk pertama kalinya. Kesadaran pihak lain sangat kuat, sehingga menyebabkan kewaspadaannya. Kamu harus tahu bahwa meskipun mereka semua berada di atas tingkat raja, penggunaan akal dewa semacam ini untuk memindai orang lain adalah semacam eksplorasi oleh atasan ke bawahan. Untuk iring-iringan rumah tuan kota dari kota Keri, itu sangat tidak sopan. Namun, sang putri juga sedikit tercengang sekarang, karena setelah keluar, kesadaran pihak lain telah menghilang tanpa jejak, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa, sehingga dia tidak dapat melakukannya jika dia ingin menangkap yang lain. Kemampuan kontrol indera dewa ini membuatnya lebih waspada di dalam hatinya. Jelas, pihak lain adalah orang kuat yang kekuatannya tidak kalah dengan dia, bahkan mungkin kaisar. Tapi sekarang Tang San sedang berjalan di jalan dengan senyum di wajahnya. Ada begitu banyak orang dengan mata campur aduk sehingga dia tidak mengenali satu sama lain saat dia berjalan. Dia mengencangkan tudung di jubahnya dan memasukkan komunikator ke telinganya untuk mencoba terhubung. Itu kamu barusan. Komunikator baru saja dipasang, dan suara yang akrab datang dari sisi lain. Ya, kebetulan sekali. Aku baru saja keluar dari tempat kakekmu, jawab Tang San sambil tersenyum. Kamu belum melihatku selama berhari-hari. Kamu benar-benar bisa, kata Mei Gongzi dengan marah. Tang San tersenyum pahit. Ketika aku kembali, kamu sudah berangkat ke istana leluhur. Aku sedang menunggu di sini, tetapi aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu, jadi aku sedang terburu-buru dan menembakmu dengan pedang Asura. Aku kebetulan bertemu denganmu di sini. Apakah kamu pergi ke tempat lain sebelumnya? Ya, Mei Gongzi berkata, ibu baptisku membawaku untuk mengambil sesuatu yang pernah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Merak Besar. Kompetisi ini juga sangat penting bagiku dan klan monster merak. Jika klan monster merak bisa memiliki kaisar lagi, kamu secara alami akan dapat mereproduksi kemuliaan. Tang San tiba-tiba menyadari, begitu. Akan ada pelelangan super segera. Dikatakan bahwa ada beberapa hal bagus. Mari kita lihat dan tembak beberapa yang cocok untukmu. Persenjatai dirimu dengan saksama. Selain itu, kurasa kamu akan juga. Pada akhirnya, kamu perlu mengambil tindakan dan menunggu pekerjaanmu. Apakah pengadilan leluhur membahas denganmu aturan untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri? Belum. Biarkan aku datang sebulan sebelumnya, hanya untuk membuat kesepakatan tentang aspek ini. Kami juga mempertimbangkan untuk datang lebih awal untuk persiapan. Sekarang langsung ke White Tiger Hotel untuk check-in. Apakah kamu akan datang nanti? Tentu saja, kamu sudah di sini, bagaimana mungkin aku tidak pergi ke sana, aku akan tinggal bersamamu di malam hari. Tang San berkata sambil tersenyum. Bah, kamu ingin menjadi cantik. Mei Gongzi berkata dengan marah. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, mari kita bicarakan nanti, beritahu aku ketika kamu tinggal, dan aku akan berteleportasi langsung ke sana. Aku akan mengambil lingkaran di luar dulu. Mei Gongzi akhirnya datang, dan dia bisa melihatnya langsung. Tang San secara alami ditentukan di dalam hatinya.
Mengingat terakhir kali aku dan Mei Gongzi datang ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit, rasanya seperti kemarin. Tapi sekarang mereka bukan lagi urutan ke-9. Terlebih lagi, mereka berdua menjadi penguasa kota utama. Kedua manusia itu masing-masing sudah menjadi penguasa kota utama dari keluarga monster Kekaisaran Tianyu dan monster roh Kekaisaran Richen. Alangkah fantastisnya ini, dapat dikatakan bahwa kekuatan yang mereka kendalikan sekarang telah menduduki lebih dari 1/8 benua. Ini jelas merupakan saat ketika manusia di planet Falan memiliki kekuatan terkuat yang pernah ada. Hal terburuk sekarang adalah mereka akan menyerang Kaisar. Jika dia dan Mei Gongzi dapat mencapai tingkat Kaisar, maka benar-benar tidak ada ancaman bagi keberadaan mereka di bintang Falan. Untuk menjadi Kaisar, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pertempuran Kaisar ini adalah yang paling penting. Jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, kamu tidak hanya harus selamat dari perampokan kaisar, tetapi juga mendapatkan persetujuan dari semua kaisar yang ada. Tanpa izin dari istana leluhur, bahkan jika kekuatannya tercapai, tidak mungkin untuk menjadi seorang kaisar. Sebelum kaisar manapun dapat membuat terobosan, ia harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan leluhur. Jika tidak, kaisar yang ada akan menyerang mereka dalam kelompok dan membiarkan mereka jatuh sebelum menjadi kaisar. Ini adalah aturan terpenting dari istana leluhur. Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana bertahan dari bencana. Tang San memahami bahwa meskipun dia telah membujuk penguasa Plain sampai batas tertentu, ketika dia melampaui bencana, banyak kemampuan dari kehidupan sebelumnya akan kembali, dan dia akan menjadi lebih kuat pada waktu itu, dan penguasa Plain dari Plain ini akan pada saat itu sulit untuk mengatakan apakah akan menyerangnya karena kekhususannya. Tidak boleh ada peluang keberuntungan dalam hal ini, dan persiapan harus dilakukan sesuai dengan skenario terburuk, tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi hanya pada kekuatan. Karena itu, banyak yang harus dia persiapkan. Mei Gongzi seharusnya tidak memiliki masalah penindasan Plain, tetapi setelah dia dan Tang San bersama, dipengaruhi oleh aura Tang San, takdir aslinya di Plain ini telah berubah, dan kehidupan masa lalunya dekat dengan dewa dari tingkat raja. Bahkan reinkarnasi akan membawa beberapa merek memori, ditambah Tang San membawakannya pedang Asura untuk membangunkannya. Ketika dia melampaui kesengsaraan dan menjadi kaisar, aku khawatir ingatan kehidupan sebelumnya akan dipulihkan, setidaknya sebagian pulih. Akankah Plain menindasnya saat itu? Sekarang Tang San tidak tahu. Jadi bersiaplah untuknya juga. Oleh karena itu, tampaknya mereka sekarang berada di tingkat ke-11, dan mereka hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat kaisar, tetapi pada kenyataannya, masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Kali ini, perjalanan Tang San juga mencari peluang. Saat ini, efeknya cukup baik, terutama fakta bahwa mereka telah memperoleh persetujuan dari leluhur pohon dan menjadi patriark klan pohon emas biru akan sangat membantu mereka dalam kesusahan masa depan mereka. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San sekarang melakukan yang terbaik untuk membantu klan pohon emas biru mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik di daratan. Pengakuan komprehensif tentang susu akan sangat membantu pengenalan Plain tentang dirinya. Tentu saja, kekuatan masih merupakan dasar dari segalanya, dan itu harus dilakukan melalui akumulasi. Tang San juga menunggu kedatangan dua tubuh artefak super dirinya dan Mei Gongzi. Keberadaan mereka adalah kepercayaan diri yang sesungguhnya. Setelah berjalan di jalan 2 kali, dia segera mendapat kabar dari Mei Gongzi. Mereka telah menyelesaikan check-in di White Tiger Hotel. Kediaman klan monster merak jelas dipesan oleh White Tiger Hotel. Selain itu, Mei Gongzi akan tinggal di rumah besar Kaisar Iblis Harimau Putih di lantai paling atas. Tang San berhasil menemukan sudut tanpa siapapun, dan diam-diam berteleportasi di bawah penutup jubahnya. Tentu saja, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Kembali ke lantai atas White Tiger Hotel, Tang San melihat Mei Gongzi sekilas. Pada saat ini, dia masih mengenakan jubah perak besar dan gaun putih perak panjang. Gaun ini tidak hanya menonjolkan wajahnya yang cantik, tetapi juga mengungkapkan sedikit aura dan keagungan penguasa kota. Solen 5 chapter 938. Apakah kamu marah lagi? Dia bukan satu-satunya di ruangan itu, ibunya Sukin juga ada di sana. Sukin seharusnya datang ke istana leluhur sejak lama untuk bersatu kembali dengan ayahnya Kaisar Iblis Harimau Putih. Kali ini, ketika dia mengetahui bahwa putrinya akan datang, dia seharusnya segera menjemputnya. Melihat Tang San, aura asli Mei Gongzi dari Tuan Kota langsung dihancurkan oleh bibir merahnya yang mengerucut. Tang San pertama kali menyapa Sukin dengan anggukan, "Bibi. Kamu juga datang ke istana leluhur."
Xiaomei berkata bahwa kamu belum banyak kembali dalam beberapa bulan terakhir, tetapi kamu akan kehilangan kesabaran. Cepat dan bujuk, Su Qin terkekeh dan berbalik ke atas. Tang San mendatangi Mei Gongzi dan berbisik, apakah kamu marah lagi? Mei Gongzi memalingkan kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan lehernya yang ramping. Tang San memeluk bahunya, menundukkan kepalanya dan mencium pipinya. Gerakannya sangat cepat sehingga Mei Gongzi bahkan tidak bereaksi. Aku benci, siapa yang mengizinkanmu menciumku? Mei Gongzi mendorongnya, tetapi tentu saja tidak mendorongnya. Tang San bahkan meraih tangan kecilnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Beberapa hari yang lalu, aku telah diretret dan berlatih. Waktu berlalu begitu cepat selama retret. Ketika aku bangun, itu sudah sebulan. Kemudian aku kembali untuk menemukanmu. Akibatnya, kamu tidak ada di sana. Aku pergi mencarimu lagi. Xiao He membantunya menerobos ke peringkat ke-10. Berdasarkan pengalamannya dan rasa spiritual yang dia miliki, aku memperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum dia bisa mendapatkan kembali alam kultivasi aslinya. Kemudian aku bergegas kembali untuk menunggumu, kamu tidak pernah datang, aku benar-benar khawatir. Mei Gongzi bersandar di lengannya dan mendengus pelan lagi, tetapi sikapnya banyak berubah dari yang sebelumnya. Sebenarnya, bagaimana dia bisa benar-benar marah padanya? Sebagai manusia, tidak mudah bagi mereka untuk berjuang untuk bertahan hidup di benua Falan. Selain itu, ia harus mengambil kastanya dari api dan berusaha untuk menjadi kaisar. Semua kesibukan Tang San tentu saja mempersiapkan ini. Dan ini jelas bukan tugas yang mudah. Dia memiliki kemungkinan menghadapi bahaya sepanjang waktu. Dibandingkan dengan kegagalannya untuk kembali menemuinya lebih sering, dia sebenarnya lebih mengkhawatirkan keselamatannya. Tang San dengan lembut membelai rambut panjangnya dan berkata dengan lembut, aku akan tinggal bersamamu malam ini. Aku bisa tidur di sofa. Selamat tinggal, Mei Gongzi berkata dengan lembut, kakek akan datang menemuiku nanti, dan mungkin Kaisar Iblis Besar juga akan datang. Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, dan sekarang adalah waktu yang sensitif. Tang San berkata dengan senyum masam, aku tahu aku sensitif sekarang. Jika mereka yang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahu bahwa kamu telah tidur denganku sebelum kompetisi, mereka mungkin akan menyerangku. Tidak tahu malu, siapa yang ingin tidur denganmu? Mei Gongzi meninjunya dengan marah, lalu berdiri tegak dari lengannya, bagaimana kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi? Apakah kamu sudah mendaftar? Tang San mengangguk dan berkata, pendaftaran telah selesai, jangan khawatir. Peserta lain mungkin menghargai posisi kaisar, tetapi aku hanya menghargai istriku. Karena itu, aku harus menang, dan aku tidak akan pernah kalah. Kamu belum menikah denganku, dan aku belum menjadi istrimu. Apakah kamu benar-benar yakin? Skala kali ini telah melebihi imajinasiku. Semua kaisar pasti akan datang untuk menonton upacara. Di bawah mata semua orang. Mata indah Mei Gongzi menunjukkan kekhawatiran. Dia telah mengkhawatirkan hal ini selama beberapa hari terakhir. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada Tang San di kontes seni bela diri ini. Tetapi jika dia tidak berpartisipasi, bukankah dia ingin menikahi orang lain, yang sama sekali tidak dapat dia setujui? Dan sekarang skala persaingan untuk merekrut kerabat telah mencapai tingkat seperti itu, panahlah yang harus dikirim pada tali. Jadi dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Tang San menariknya ke dalam pelukannya lagi, jangan khawatir, aku sudah membuat semua persiapan, aku tidak akan memberitahumu apa yang akan aku ikuti dalam kompetisi, karena aku khawatir kamu akan menunjukkan kekuranganmu. Kamu bisa juga menemukannya di antara para kontestan saat itu. Ketika kamu mencarinya, siapa suamimu? Itu pasti identitas yang tidak terduga untukmu. Aku merasa nyaman ketika kamu melakukan sesuatu, tetapi kali ini masalahnya sangat penting. Aku tidak takut pada hal lain. Aku khawatir kamu akan menjadi sasaran para kaisar itu jika kamu mengeksposnya. Itu akan sangat merepotkan. Mei Gongzi masih khawatir. Aku berjanji, tidak akan ada risiko. Apakah kamu tidak percaya padaku? Bagaimana penyerapan energi kehidupan yang aku berikan padamu terakhir kali? Tang San mengubah topik pembicaraan. Baginya, sebenarnya, kelemahan terbesar adalah Mei Gongzi. Kesadaran kaisar sangat sensitif. Begitu Mei Gongzi terlalu memperhatikannya, terutama dua penguasa kota di selatan dan utara, itu akan menjadi aneh, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San bersikeras untuk tidak memberitahu Mei Gongzi tentang identitasnya saat ini. Aku telah menyerapnya,
dan itu telah banyak membantuku. Aku merasa bahwa fondasinya lebih kuat, dan kultivasiku telah meningkat pesat, kata Mei Gongzi. Tang San berkata, itu bagus. Ketika kakek sendirian denganmu, kamu bisa bertanya padanya apakah identitasku saat ini aman. Dia tahu identitasku saat ini. Tapi aku menyuruhnya untuk tidak memberitahumu. Tapi kamu bisa. Dia mengkonfirmasi keselamatanku sekarang. Mundur 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika sesuatu benar-benar ditemukan, dengan bantuan kakekmu, ayahmu, atau bahkan ayah baptismu, hidup kita tidak akan dalam bahaya. Aku tidak akan mengambilnya. Masa depan kita hanyalah lelucon, jadi jangan khawatir tentang apapun, jadilah dirimu sendiri dan ikuti kompetisi ini seperti biasa. Ketika makhluk terakhir datang kepadamu, kontestan itu adalah aku. Yah, bagus. Kamu benar-benar percaya diri. Lalu jika ada yang datang kepadaku pada akhirnya, aku akan menikah dengannya, kata Mei Gongzi sambil tersenyum. Yah, tidak masalah. Tang San tersenyum sedikit, bukan kebanggaan, tetapi kepercayaan mutlak di matanya. Dengan 5 garis keturunan super, jika dia tidak bisa bertarung dengan lawan levelnya, maka jangan main-main dengannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan dalam kontes seni bela diri adalah mengalahkan lawannya tanpa mengungkapkan sebagian kemampuannya, lagi pula dia hanya patriark dari klan pohon emas biru. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak pandai bertarung. Melihat betapa percaya dirinya dia, suasana hati Mei Gongzi tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Apakah kamu baru-baru ini tinggal di istana leluhur? Di mana kamu tinggal? Tang San tertawa dan berkata, apakah ini dianggap sebagai tembakan sampingan? Jika aku memberitahumu bahwa aku tinggal di Dewan Pengadilan Leluhur, apakah kamu akan mempercayainya? Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku akan mengabaikanmu. Mei Gongzi mendorongnya menjauh dan melepas jubahnya. Tang San tidak menjelaskan, hanya menatapnya sambil tersenyum. Mei Gongzi menatapnya dengan mata cerah, dan berkata dengan lembut, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi malam ini, atau kembali lagi nanti? Sebuah kalimat sederhana hampir mematahkan pertahanan Tang San. Tang San berkata dengan senyum masam, sebaiknya aku pergi, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kita, Kaisar mungkin akan bisa mendeteksinya. Siapa yang ingin melakukan sesuatu padamu, aku hanya melihatmu menyedihkan, aku hanya akan membiarkanmu tidur di sofa. Beraninya kau menghujat adik perempuanmu yang cantik. Mei Gongzi meletakkan tangannya di pinggul, dan wajahnya yang cantik sedikit merah. Tang San menatapnya sambil tersenyum, matanya mau tidak mau menjadi sedikit gila. Di kehidupan sebelumnya, bukankah dia selalu melihat dirinya seperti ini? Dia benar-benar beruntung sekarang, senang dia bisa datang ke dunia ini untuk menemukan Mei Gongzi. Temukan kekasihmu. Jika dia tidak bisa menemukannya, mungkin dia akan benar-benar pergi bersamanya. Ditatap dengan penuh kasih sayang olehnya, Mei Gongzi tidak tahan lagi, berbalik dan memunggungi dia, kamu tinggal atau pergi dulu, jika kamu tinggal, aku akan melihat apakah aku bisa bertemu denganmu di suatu tempat lain. Kakek. Tepat ketika dia mengatakan ini, tubuhnya yang halus sudah dipeluk dari belakang oleh sepasang lengan yang kuat. Pelukan hangat membuatnya langsung merasakan rasa aman yang kuat, dan dia bahkan merasa sedikit lelah. Solen 5 Chapter 939 Sistem Kompetisi. Kakek dan yang lainnya akan datang, aku akan kembali dulu, kita akan tetap berhubungan kapan saja. Kamu menjentikkan pedang Asura, dan aku akan ada di sana kapanpun aku dipanggil. Tang San berbisik di telinganya. Saat berikutnya, Mei Gongzi hanya merasakan tanpa apa-apa di belakangnya, suhu dan rasa kehilangan melanda hampir bersamaan. Pada saat ini, suara Sukin datang dari lantai 2, Xiao Mei, kakek ada di sini. Mei Gongzi kembali sadar dan buru-buru berlari ke lantai 2. Ketika dia datang ke lantai 2, dia kebetulan melihat Sukin duduk dengan lengan Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Kakek. Mei Gongzi tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan untuk memberi hormat kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tersenyum sedikit dan berkata, Mei kecilku benar-benar semakin cantik. Apakah Tang San baru saja pergi? Mei Gongzi tersipu dan mengangguk ringan. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, dia baru saja menggunakan indera spiritualnya untuk memberitahuku bahwa situasinya saat ini benar-benar aman. Memang benar. Sejujurnya, jika dia tidak memberitahuku, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia ada di dalamnya, posisi seperti itu sekarang. Kamu tidak perlu memikirkannya. Dia benar untuk tidak memberitahumu sekarang.
Kamu akan mengetahuinya secara alami setelah kompetisi ini selesai. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, tetapi kamu harus memperhatikan untuk dirimu sendiri. Aturan untuk merekrut kerabat dalam kompetisi ini agak merepotkan. Ekspresi Mei Gongzi sedikit berubah, dan berkata, "Kakek, apakah peraturannya sudah dirumuskan sekarang?" Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk sedikit dan berkata, "Aku sudah memiliki gambaran umum. Dalam kompetisi seni bela diri normal, sebagai perekrut, kamu sebenarnya tidak perlu berpartisipasi. Menikah dengan pemenang terakhir dianggap sebagai penyelesaian kompetisi. Itu juga ide aslinya. Bagaimanapun, pihak kami akan mendukungmu untuk menjadi kaisar. Namun, dengan perluasan skala kompetisi ini, ada beberapa perubahan. Pertama-tama, Kekaisaran Richen juga meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan gagasan menjadi satu falan, tidak mungkin bagi kita untuk menolak secara langsung. Kekaisaran Richen ada di dalamnya. Mereka sangat kuat dalam hal ini. Jika mereka menolak, bahkan mungkin ada kemungkinan konflik. Suasana hati mereka dapat dimengerti. Bagaimanapun, ini terkait dengan pertempuran kaisar. Oleh karena itu, kompetisi ini sebenarnya adalah pekerjaan. Pertempuran para raja. Aku, Kaisar Iblis Boneka Hidup dan Jing Feng secara alami mendukungmu untuk menjadi kaisar. Tetapi ada beberapa suara berbeda di sisi Kekaisaran Tianyu. Bagaimanapun, semua klan yang kuat memiliki keturunan. Terutama klan naga. Setelah kehilangan Kaisar Iblis Kristal, posisi klan naga yang benar-benar tinggi di istana leluhur jatuh seketika, dan Raja Iblis Gelap tidak dapat mendukung Panji klan naga sama sekali. Oleh karena itu, kali ini mereka bertekad untuk merebut tahta seorang kaisar. Ini bahkan lebih ditentukan untuk menang. Dan di pihak kakekmu, tentu saja tidak ingin klan naga berhasil. Jadi kamu dapat mempertahankan keunggulan atas klan naga untuk waktu yang lama di masa depan. Ini adalah kontradiksi internal Kekaisaran Tianyu. Di sisi lain, kerajaan Richen awalnya mereka juga menginginkan sepotong kue. Dan sekarang, kematian King Kong Jing Huang telah membuat mereka semakin gugup. Jika kita memenangkan 2 dari 3 tahta, maka keuntungan kita akan jelas. Itu telah ditangkap. Kemudian, perbandingan kekuatan antara Kekaisaran Richen dan Kekaisaran Tianyu kita bahkan lebih buruk daripada ketika Kaisar Iblis Kristal ada di sana. Jadi, inilah mengapa mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Alasan mengapa kamu juga harus berpartisipasi dalam kompetisi, daripada menunggu dan melihat, adalah karena kontradiksi internal Kekaisaran Richen maupun Kekaisaran Tianyu tidak mau melihatmu direkomendasikan untuk tahta. Oleh karena itu, dalam aturan saat ini, ada bagian di mana kamu harus bersaing. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, "Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Tapi bagaimana aku bisa bersaing sekarang?" The Great Demon Emperor White Tiger berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah berjuang untukmu dengan seluruh kekuatan kami. Bagaimanapun, ini awalnya adalah kontes untuk merekrut kerabat. Alasan untuk suara internal yang berbeda sekarang adalah bahwa merekrut kerabat membutuhkan 2 pilihan cara. Bukan hanya kamu yang dapat memilih orang lain. Kontestan lain juga harus dapat memutuskan apakah akan memilihmu atau tidak. Oleh karena itu, kompetisi ini bukan urusanmu sendiri. Sebaliknya, kekuatan wanita dari urutan ke-11 dibagi denganmu, dan kekuatan laki-laki terbagi di sisi lain. Bersaing satu sama lain. Satu-satunya keuntungan yang tersisa untukmu adalah bahwa kamu adalah pemain unggulan di sisi pemain wanita. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam penyisihan sebelumnya, tetapi berpartisipasi langsung di semifinal." Mei Gongzi terkejut, ini memang sesuatu yang tidak dia duga. "Apakah kamu sudah menjadi kelompok untuk merekrut kerabat?" Kaisar Iblis Harimau Putih mengangguk dan berkata, "Ya, kamu bisa mengatakan itu. Penyisihan akan didasarkan pada eliminasi. Ini hanya pertandingan. Pemenang akan melanjutkan, dan yang kalah akan mundur. Ini akan sangat kejam. Kontestan pria dan kontestan wanita masing-masing memutuskan 8 besar, akan ada pertandingan round robin. Artinya, 8 orang di kedua sisi kontestan pria dan wanita akan memainkan pertandingan round robin tunggal. Setiap kontestan membutuhkan untuk memainkan 7 pertandingan. Kemudian skor akhir akan diikuti. Penyortiran. 3 teratas dari kedua belah pihak dipilih. Bersama-sama, 6 orang memainkan pertandingan campuran. Pertandingan campuran juga dimainkan dalam satu round robin untuk menentukan 3 besar terakhir. 3 teratas dapat berada di semua 16 teratas sebelumnya. Di antara kontestan, pilih pasangan. Tidak peduli apakah 3 teratas adalah pria atau wanita, mereka memiliki hak untuk memilih.
Pada saat yang sama, 3 teratas juga setara kepada kaisar yang akan dikultivasikan selanjutnya secara default. Sebagai pemenang tahta, Mei Gongzi mengerutkan kening dan berkata, ini sangat rumit. Artinya, aku harus berpartisipasi dalam kompetisi round robin tunggal dari babak kedua, dan setidaknya aku harus masuk 3 besar dari 8 besar di kelompok putri dulu. Kaisar Iblis Harimau Putih mengangguk dan berkata, itu benar. Kamu disarankan untuk masuk 8 besar, tetapi apakah kamu bisa masuk 3 besar tergantung pada kekuatanmu sendiri. Secara relatif, menurut perkiraan kami, tim wanita lebih baik daripada laki-laki. Tim lebih lemah, tapi itu tidak akan terlalu berbeda. Apakah kamu bisa keluar dari pengepungan yang ketat terserahmu? Di tim wanita, bahkan Tang San tidak dapat membantumu. Kamu hanya bisa mengandalkan usahamu sendiri. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa sistem persaingan begitu rumit adalah untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Di permukaan, itu adalah untuk memastikan keadilan sebanyak mungkin, tetapi sebenarnya untuk meminimalkan ketidakpastian. Kompetisi round robin di babak semifinal adalah untuk meminimalkan ketidakpastian. Akan ada elemen keberuntungan tertentu di sistem gugur sebelumnya, tetapi round robin berikutnya adalah tentang kerja keras. Setiap kontestan harus saling bertemu. Adapun 6 kontestan terakhir, ini juga untuk keseimbangan pria dan wanita. Secara relatif, sistem kompetisi ini lebih menguntungkan bagi kontestan wanita. Ini juga karena selama diskusi internal di Istana Leluhur, Kekaisaran Richen mengusulkan agar ada terlalu sedikit kaisar wanita sekarang. Sejak Iblis Kristal, setelah jatuhnya kaisar, hanya 1 kaisar Mingyue Tianjing yang tersisa. Mengenai hal ini, pendapat pembangkit tenaga wanita di Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen selalu sangat kuat. Inilah sebabnya aku ingin kamu melakukannya sebelumnya. Alasan untuk menduduki suatu posisi. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, dengan kata lain, jika saya ingin memenangkan tahta terakhir, setidaknya saya harus memenangkan 9 pertandingan agar aman. Kaisar Iblis Harimau Putih besar mengangguk dan berkata, jika kamu ingin aman, kamu hampir tidak bisa kalah. Ada juga wanita kuat, dan pria kuat seperti esensi bunga Mingyue semuanya wanita. Ada juga banyak klan naga wanita dan klan Phoenix. Kali ini para kontestan mencakup hampir semua Feng Hao Doulu tingkat 11. Apakah itu basis kultivasi puncak atau tidak, ada orang yang ingin mencoba peruntungan mereka. Skala dan momentum dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya di leluhur lapangan. Kamu ingin seperti ini, tidak mudah untuk keluar dari pengepungan ketat dalam kompetisi. Untungnya, 8 besar diduduki, jadi kamu bisa santai. Tapi kamu juga harus siap untuk kompetisi yang sulit. Solen 5 chapter 940 Tang San tidak akan memiliki masalah. Yah, terima kasih kakek. Mei Gongzi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia masih relatif percaya diri, dengan 3 garis keturunan utama, ditambah pedang Dewa Asura. Dia bukan lagi dia saat pertama kali memasuki peringkat ke-11. Bagaimana dengan Tang San? Apakah statusnya dalam kompetisi dimulai dari babak sistem gugur? Tanya Mei Gongzi. Kaisar Iblis Harimau Putih besar mengangguk dan berkata, bukan hanya dia, kecuali kamu, semua kontestan harus memulai dari babak sistem gugur. Ada sejumlah keberuntungan dalam undian. Oke. Mei Gongzi sama sekali tidak khawatir tentang keberuntungan Tang San. Tang San memiliki mata yang tajam. Aku hanya tidak tahu apakah itu dapat digunakan tanpa ditemukan oleh klan Tianhu selama lotere. Klan Tianhu harus memantau selama lotere. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, jadi, kamu harus sepenuhnya siap. Kakek baptismu mengatakan bahwa dia tidak akan datang menemuimu hari ini, agar tidak mengekspos hubungan antara kalian berdua. Tapi dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kali ini pertempuran untuk kaisar sangat penting, bila perlu, kamu dapat mengekspos garis keturunan Phoenix. Tetapi jika kamu bisa menang tanpa menggunakan garis keturunan Phoenix, itu yang terbaik. Jika tidak, tekanan 1 keluarga dan 3 kaisar pada klan Iblis Phoenix masih sangat tinggi. Terutama dari klan naga. Mei Gongzi mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa jika dia menggunakan kemampuan klan Iblis Phoenix untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan garis keturunan Phoenix ditemukan, tekanan dari berbagai klan pasti akan datang. Kaisar Iblis Abadi yang hebat dan Kaisar Iblis Jingfeng Agung, jika kamu menambahkannya lagi, klan Iblis Phoenix akan memiliki 3 kaisar, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi pada ras manapun dalam sejarah pengadilan leluhur. Mengapa tahta kaisar harus diputuskan oleh pengadilan leluhur yang memenuhi syarat untuk mengatasi malapetaka?
Ini untuk menyeimbangkan berbagai ras. Jika tidak, dengan ras yang kuat seperti klan naga, klan monster Phoenix, dan Behemoth, bukan tidak mungkin untuk memiliki beberapa kaisar lagi. Tetapi ras lain akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi kaisar. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh ras lain, oleh karena itu, apakah itu di Kekaisaran Tianyu atau Kekaisaran Richen, istana leluhur sangat mementingkan aspek ini. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Boneka Hidup tentu berharap Mei Gongzi akan menjadi kaisar dalam identitas klan Iblis Merak, dan klan Iblis Merak dulu memiliki kaisar, tetapi tidak sekarang. Mei Gongzi juga seorang wanita. Secara relatif, dia hampir tidak memiliki apapun untuk dikritik kecuali identitas manusianya. Dan selama pernikahan dilakukan dengan merekrut kerabat melalui seni bela diri, maka masalah identitas manusia juga akan terpecahkan, dan dari segi kualifikasi dapat diakui oleh kaisar yang ada. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tersenyum dan berkata, "Tang San, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai akhir. Kapan kamu melihatnya melakukan sesuatu yang tidak pasti? Itu juga menyangkut hubungan antara kalian berdua. Masalah emosional, dia tidak akan setengah hati. Dia sudah membuat segala macam persiapan sebelumnya. Sejujurnya, aku sangat penasaran sekarang bagaimana dia akan bersikap. Menonton permainannya adalah bahkan lebih baik daripada melihatmu. Itu lebih menarik bagiku." Mei Gongzi menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku adalah cucumu sendiri, kapan kamu menjadi begitu memihak?" Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum pahit dan berkata, "Ini tidak parsial. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku selalu merasa bahwa jika dia habis-habisan, aku tidak berpikir aku mungkin menjadi lawannya sekarang. Jadi, apalagi yang harus kamu khawatirkan untuknya? Aku bahkan curiga bahwa begitu dia bisa menjadi seorang kaisar, maka sangat mungkin dia akan langsung mencapai level kaisar iblis kristal besar dulu. Kamu tidak melihatnya. Karena itu, agar tidak membocorkan mulutnya, dia berhenti. Bagaimana menurutmu, kekuatannya saat ini dapat dibandingkan dengan milikmu?" Sukin menatap ayahnya dengan kaget. Sejak kembali ke istana leluhur, dia telah berada di sisi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, yang juga terkait dengan fakta bahwa Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sedang dalam suasana hati yang baik baru-baru ini. Ketika Sukin baru saja kembali, dia memeluknya dan menangis dengan sedih, semua kemarahan dan ketidakpuasan di hatinya menghilang sejak lama. Dia bahkan pergi ke Kaisar Iblis Agung Jingfeng dan mengalahkan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, Lin Simo, mengatakan bahwa dia melampiaskan kemarahannya atas putrinya. Begitu Lin Simo mendengar bahwa Sukin kembali, dia tidak berani melawan. Sekarang hubungan antara ayah dan anak terlalu baik. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk sedikit dan berkata, "Sulit untuk mengatakan dengan tepat, tapi aku pikir seharusnya hampir sama. Dia tidak habis-habisan ketika dia berdiskusi denganku sebelumnya. Tapi sekarang dia memberiku lebih banyak perasaan harmonis daripada saat itu. Kamu tahu, pada tingkat seorang kaisar, jika kamu ingin meningkatkan diri sendiri, kamu tidak dapat melakukannya dengan akumulasi. Kami lebih mencari masalah kami sendiri dan menyesuaikan diri. Dan Tang San memberiku perasaan dia tidak punya apa-apa untuk menyesuaikan. Ini menakutkan. Dia tipe pria yang bisa berubah kapan saja." Mei Gongzi berkedip, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. "Kakek, jika aku bertemu dengannya, apakah menurutmu aku bisa mengalahkannya?" Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tertawa dan berkata, "Tentu saja dia bisa. Jika dia memenangkan dunia, dia tidak bisa menang melawanmu." Mei Gongzi tersenyum, "Sampai jumpa di pertandingan round robin campuran terakhir." "Kakek, bisakah saya memberitahunya aturan permainan sekarang?" Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, "Iya. Itu harus segera diumumkan. Biarkan semua kontestan bersiap-siap. Dalam kompetisi ini, semua kaisar akan menonton upacara, dan mereka akan bergiliran sebagai wasit untuk menghindari korban. Ini tentang kaisar, pasti mereka akan melakukan yang terbaik, bahkan tiada matian." 3 orang, kakek dan cucu mengobrol sebentar, dan Kaisar Iblis Harimau Putih kembali ke Istana Harimau Putih untuk beristirahat, sementara Sukin tinggal bersama putrinya. Pada saat ini, Tang San juga telah kembali ke Dewan Pengadilan Leluhur. Kedatangan Mei Gongzi telah membuatnya percaya diri, dan langkah selanjutnya adalah mengerahkan segala daya untuk mempersiapkan pertempuran. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memilih beberapa kemampuannya yang dapat digunakan dalam permainan, dan itu harus sangat masuk akal. 2 hari kemudian, pengumuman Sutin tentang merekrut kerabat dengan seni bela diri secara resmi dirilis. Seluruh aturan permainannya mirip dengan apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih kepada Mei Gongzi.
Segera setelah aturan akhir permainan keluar, seluruh istana leluhur terlibat dalam diskusi yang penuh semangat. Salah satu topik yang paling banyak dibahas adalah apakah tiga besar terakhir adalah sesama jenis atau lawan jenis, dan berapa rasio laki-laki dan perempuan. Jika lawan jenis, maka akan ada situasi di mana 2 dari 3 teratas dalam pertempuran kaisar akan menjadi suami dan istri, sehingga membentuk keluarga 2 kaisar. Mengenai masalah ini, Tang San dan Mei Gongzi juga membahasnya, dan juga bertanya kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Jawaban Kaisar Iblis Harimau Putih sederhana. Jika kedua belah pihak milik Kekaisaran Richen dan Kekaisaran Tianyu, mereka dapat memiliki kaisar ganda, tetapi jika mereka milik kekaisaran yang sama, mereka tidak bisa. Mitra hanya dapat dipilih dari antara jenis kelamin lain dari 3 besar. Setelah mendapatkan jawaban ini, Tuan Muda Mei cemas terlebih dahulu, dan hanya setelah Tang San berulang kali meyakinkannya untuk menyelesaikan masalah ini, barulah dia tenang. Apa yang Tang San katakan padanya adalah untuk masuk 6 besar terlebih dahulu. Jika tidak berhasil pada saat itu, kamu dapat menyelesaikan masalah ini dengan menyesuaikan peringkat. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan bersaing sebagai roh. Tang San sendiri bahkan curiga bahwa metode ini diusulkan oleh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar di istana leluhurnya. Tapi itu juga wajar, seorang kaisar kembar di negara yang sama benar-benar menakutkan. Tetapi jika mereka milik 2 kerajaan, maka tidak ada masalah seperti itu. Hal ini juga memperkuat persahabatan antara 2 kerajaan. Keaktifan istana leluhur belakangan ini agak berlebihan, karena terlalu padat, sering terjadi konflik. Meskipun hands-on tidak diperbolehkan di istana leluhur, beberapa orang sudah memiliki keluhan, terutama keberadaan lawan dalam pertempuran menduduki kaisar ini. Akibatnya, keamanan halaman leluhur telah jatuh ke keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.